Halo teman-teman, kembali lagi pada video pembelajaran Atlas. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pada bagian C, Completing and Reporting pada indeks C400, C510, C520, dan C530. Langsung saja kita masuk pada indeks C400, evaluasi bukti audit. Evaluasi bukti audit pada indeks C400 ini merangkum seluruh pekerjaan kita didukung oleh standar audit seperti standar audit 220 pengendalian mutu, 330 respons risiko, 540 estimasi akuntansi, dan puncaknya pada standar audit 700 rumusan opini. Poin pertama adalah evaluasi terhadap kecukupan dan ketepatan bukti audit yang telah dikumpulkan berdasarkan seluruh prosedur audit yang kita lakukan. Pada bagian pertama ini kita merespon dengan ya. Ini berarti bukti audit yang dikumpulkan telah cukup dan tepat untuk mendukung opini auditor. Pada poin kedua, dampak atas respons nomor 1 pada bagian A menyebabkan salah saji material. Pada poin kedua ini adalah kita menilai dampak dari respons tersebut, khususnya apakah ada temuan atau salah saji yang bersifat material. Kita merespon tidak. Ini sangat penting. Ini mengonfirmasi kesimpulan kita dari indeks materialitas pada C1110 dan analisis pada C120. Bahwa salah saji yang tidak dikoreksi dan penyesuaian yang dilakukan selama audit adalah tidak material dan tidak memengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan, karena dua kriteria kunci telah terpenuhi. Buktinya cukup dan tepat dan tidak adanya salah saji material. Maka, opini yang disarankan adalah wajar tanpa pengecualian. Langsung saja kita next index pada C510, yaitu review laporan auditor independen. Tujuan dari indeks 510 ini adalah memastikan bahwa laporan yang akan kita terbitkan sudah memenuhi semua format dan persyaratan pelaporan sesuai standar audit 700. Kita mulai dari bentuk buku, LAI pertama, kita mengkonfirmasi bahwa laporan audit independen memuat nomor ketentuan registrasi nomor 1 dan memuat judul laporan audit independen nomor 2 sesuai standar audit 700. Selanjutnya mencangkup identitas entitas dan pernyataan bahwa laporan keuangan telah diaudit, identifikasi laporan keuangan, referensi kebijakan akuntansi, dan periode yang dicakup semua sudah ada. Kesimpulannya, LAI sudah memadai karena semua persyaratan format dan konten LAI yang ditetapkan dalam standar audit 700 telah terpenuhi dan dicentang pada bagian ini, centang V ini, di kolom yang ada ini. LAI untuk PT Kertas Makmur ini telah final dan siap untuk diterbitkan. Status KKP-nya komplit. Lanjut pada indeks berikutnya C520, audit final memorandum. Pada bagian ini bisa dilihat fraud atau indikasi fraudnya. Bisa dilihat di sini pada bagian ini
A238B230 ini tidak ditemukan indikasi kecurangan atau manipulasi laporan keuangan. Seluruh perbedaan yang ditemukan merupakan kesalahan catatan biasa atau error, bukan fraud. Bisa dilihat di sini. Dan kesimpulannya, audit final memorandum telah memadai, status KKP-nya komplit. Dan pada indeks selanjutnya C530, laporan auditor independen dan laporan keuangan final. Ini bisa diisi sesuai dengan yang diminta pada laporan audit independennya, sesuai dengan yang diminta. Lalu pada penekanan suatu hal, kecuali atas pendapat kami atas ketidakwajaran pada paragraf sebelumnya, kami membawa perhatian saudara pada catatan X atas laporan keuangan yang mengindikasikan bahwa perusahaan mengalami rugi bersih sebesar sekian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan pada tanggal tersebut liabilitas lancar perusahaan. Nah, seperti ini. Terus untuk hal lainnya seperti ini, laporan keuangan perusahaan PT Kertas Makmur untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 diaudit oleh auditor independen lain yang laporannya bertanggal 31 Maret 2018 berisi opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan tersebut. Nah, sekian. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada bagian C, Completing and Reporting Index C400, C510, C520, dan C530. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton.